terjadi dalam manakibnya semua aulia hatta yang ada di zaman kita. Ya, di zaman sekarang ini memang sangat sulit sekali, tapi di atas kita, kan seperti Eyang di sini, kan itu masa-masanya dohir orang-orang seperti itu, yang mana yang goib itu nyata, gitu kan, di kalangan beliau-beliau ini, pahami oleh kita semua. Nah, sehingga terjadi sebelum bertanya sudah dijawab, gitu kan, bukan kebetulan, tapi nyata. Ada cerita manakibnya Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu, ya, manakibnya beliau bahwa suatu hari Uwa, yaitu kakaknya apa Mama Aceng almarhum, beliau bercerita ke Al-Fakir. Beliau berkata, suatu hari ada pertanyaan di dalam hati, ya. Pertanyaan itu bahwa para wali-wali Allah, leluhur-leluhur kita, ya, para karuhun-karuhun kita, doanya semua mustajab. Para guru-guru doanya mustajab. Saciduh metu, saya ucap nyata. Doa apa yang mustajab itu? Ya. Doa apa yang mustajab itu? Ada pertanyaan. Nah, suatu hari ya, mau bertanya ke Mama Eyang Cibabat. Ya. Berangkatlah ke Cibabat. Begitu sampai di Cibabat, pas waktu rutinan, ya, Mama Eyang Cibabat sedang menulis di rumahnya, di kursi, meja, lalu duduk di bawah. Kata Mama Eyang Cibabat, sini pindah ke atas. Gak berani Wah berhadapan dengan Mama Eyang, kursinya kan dua berhadapan, gak berani. Wah duduk di samping kiri. Jadi Mama Eyang kalau bicara itu jadi begini, itu kan bicara itu. Jadi melirik ke bawah karena Wah di bawah. Lalu Mama Eyang bilang, kata Mama Eyang, Aceng mah seperti yang tawadhu tapi menyusahkan ama. Tawadhu tapi menyusahkan ama. Ini ama jadi sakit leher katanya. Leher gitu. Coba pindah ke atas. Akhirnya Wah pindah ke atas, duduk. Lalu beliau cerita sedang duduk. Nah, enak tuh katanya leher aja. Jadi enak. Begini, Ceng. Ama pernah jalan berdua sama Eyang Perbu, Ama Perbu, Kang Marzuki. Jadi Ama Eyang Cibabat bilangnya kalau ke Ama Perbu Cigonewah itu Kang Marzuki bilangnya. Tuh, berjalan berdua sama Kang Marzuki. Lalu beliau gandeng gini sambil bisik ke telinga Ama. Kata Kang Marzuki, ajengan sohor tuh doanya mustajab. Doa apa yang mustajab itu? Dijawab sama Ama, doa meneng, kan? Tahu meneng? Kalau doa meneng itu sudah tidak diucapkan lagi, saking kita umpamanya membutuhkan pertolongan Allah sehingga hati kita saja yang menjerit. Kalau istilah bahasa Sunda, Gusti. Nah, saking sudah nggak ada lagi jalan gitu kan, akhirnya hati ini menjerit kepada Allah. Nah itulah yang disebut doa menang, kan? Doa menang. Maka ya, kata Kang Marzuki benar, kan? Akang juga sama doa menang. Udah saja segitu, Ceng. Yuk pulang lagi. Dijawab langsung, kan? Pertanyaan di dalam hati, gitu kan? Masalahnya dalam hati, nggak diobrolin sama siapa-siapa, kan? Lalu dijawab langsung tanpa bertanya dulu. Dan ini sering terjadi. Contoh, Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu, begitu beberapa hari sebelum wafat, beliau wafatnya di Idul Adha, ya, hari Idul Adha. Beberapa hari sebelum wafat,
ya, beliau ke Cibabat. Ya. Lalu diajak makan oleh Mama Eyang Cibabat, Mama Eyang Cibaduyut, Mama Bojong, kakek sama Cibabat bertiga. Makannya itu Masya Allah seperti mengenang di masa pesantren, pakai kastrol liwet ya. Begini semuanya bertiga. Apa cerita? Begini semua bertiga. Karena kan dari kecil pesantren bareng Mama Bojong, Mama Cibabat, sama Cibaduyut. Dari kecil tuh. Begini. Sambil bercanda, gitu kan? Karena dulu lagi pesantren yang suka masukin pasir ke liwet itu Eyang Cibaduyut. Eyang. Jadi dulu itu kan nggak ada lampu, nggak pakai lampu. Kan? Kalau mutolaah itu harus pakai dun kawung. Mutolaah kitab itu. Nah. Jadi makan itu gelap. Tuh, kalau malam makan gelap. Itu Mama Eyang Cibaduyut sudah menyiapkan kerikil-kerikil kecil pasir yang sudah dibasuh. Kan? Lalu dimasukkan oleh beliau, diaduk liwetnya. Bagian memasukin pasirnya Eyang. Kan? Jadi begitu yang lain kan, mau makan, ya makannya nggak bisa gede-gede. Airnya dikit-dikit karena penuh dengan apa? Penuh dengan pasir. Nah, ya nggak bisa los gitu, nggak bisa. Ya. Ini beliau bertiga sambil bercanda, kan? Sambil bercanda bahwa ini dulu yang suka ngasih pasir kan, Mang Baduyut. Ama, ayo orang dahar. Begitu beliau pas mau makan, Mama Eyang Cibabat menatap Eyang Cibaduyut. Ajengan, ya, itu sorbannya miring. Kaya-kaya ajengan tidak lama lagi akan pulang. Ya. Beberapa hari itu mau wafat. Kaya-kaya ajengan beberapa hari lagi akan. Padahal sorbannya nggak miring. Tapi Mama Eyang Cibabat bilang ajengan itu kelihatan sorbannya miring. Ya. Deng dek ajengan sorbana, sorban ketinggal di ku abdi deng dek eta sorban, ciga-ciga sekedap deui bade mulih, gitu kan. Allah. Apa cerita wafatnya Eyang ini begitu pas setelah sholat Id, beliau mengajak ke Mama Eyang Cibabat mau bertanya tentang itu. Nah, tapi keburu terjadi seketika sakit, ya, langsung wafat. Di saat itu juga, nah, itu udah kelihatan. Jadi bukan ka'annahu lagi, tapi syahadah, yakin. Suatu hari ada orang dari Sukabumi, kata apa dulu, ya, minta obat untuk saudaranya di Sukabumi, bawa air ke Cibabat untuk didoain. Begitu ketemu sama Mama Eyang, baru aja masuk ke rumah, kata Mama Eyang, dipegang itu botol air, nggak kelihatan dikasih doa oleh Mama Eyang. Kata Mama Eyang, cepat-cepat kembali lagi, ya, bawa saja ini, cepat-cepat kembali lagi, ya, pulang. Begitu baru turun dari rumah, Mama Eyang bilang ke apa, dan salah sebagian dari putranya yang ada saat itu. Apa yang dibilangin Mama Eyang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orangnya masih di serambi rumah. Dan kata Mama Eyang, alhamdulillah, itu yang sakit sekarang sudah disembuhkan oleh Allah. Tapi orang ini, dia ini tuh putus lehernya, tergilas kereta api. Orangnya masih ada di serambi rumah. Ya, dan tidak lama kemudian dia berangkat ke stasiun, itu kereta api keburu melaju, dia mengejar kereta api, terpleset, jatuh, masuk, lehernya tergilas, putus. Akhirnya rame kejadian. Padahal Mak Eyang udah bilang, udah kelihatan bahwa ini akan mati, matinya dengan cara ini, kelihatan. Padahal itu hal yang gaib, tapi kelihatan syahadah. Itu derajatnya para kumal, para kamilin, orang-orang yang sempurna, itu kan? Para aulia-aulia Allah.
Dan ini banyak juga manakib Eyang di sini tentang hal-hal seperti ini. Dan banyak lagi, karena di masa Eyang itu semuanya adalah para mukasyifin. Para mukasyifin semua ahli kasyaf. Eyang di sini, Eyang Bojong, Eyang Cibabat, lalu ama Eyang Rende. Di masa-masa itu semuanya adalah ahli-ahli kasyaf. Ahli-ahli kasyaf itu adalah sorol ghaibu syahadatan. Perkara yang gaib itu menjadi nyata. Nah, Allah wa yu'abbaru anha. Nah, ini dibahasakan, kata Imam Abdullah, dibahasakan derajat ini adalah bil kasfi wal iyan, dibahasakan dengan bahasa kasyaf.